Halo para movie mania, ini saatnya kita masuk dalam segmen bahas trailer lagi. It's movie time. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang akan main sekitar beberapa minggu lagi ke depan ya. Apalagi kalau bukan Shazam! Fury of the Gods ya. Film ini adalah kelanjutan dari film yang sebelumnya diputar pada tahun 2019 kemarin. Sequelnya kali ini masih diperankan oleh karakter yang sama, yaitu Zachary Levi. Dan teman-teman, ya ini mungkin tahun yang tidak baik buat DC, karena DC di tahun 2023 akhir akan meribut dan menghilangkan semua cerita yang sebelum-sebelumnya Anda tonton dan menggantinya dengan sebuah kontinuitas yang baru yang dipegang oleh sutradara yang bernama James Gunn. Dia akan jadi kepala dari DC ya. Jadi kita akan bahas mengenai Shazam ini, film kedua, dan kita akan sedikit nyinggung mengenai masa depan DC ya di video kali ini. Stay tune, ikuti terus sampai akhir karena reviewnya pasti keren. Oke? We are at war. We will annihilate everything. Champions of this realm can do nothing to stop us. You are very menacing. I just want you to know that. Oke teman-teman, di film kedua kali ini ya masih disutradarai oleh orang yang sama dengan film pertamanya, yaitu David F. Sandberg ya. Karena dianggap film pertama cukup membawa nuansa baru di dunia DC film-filmnya dan orang cukup menyukainya. Jadi dia dipercaya lagi di kursi sutradara. Dan sebelum saya mulai, saya perlu bercerita mengenai nama Shazam ya. Shazam. Jadi Billy Batson, sang anak yatim piatu ini, kalau mau berubah jadi karakter superhero ini, dia harus berteriak Shazam, lalu ada petir menyambarnya, duar, dan dia jadi dewasa, versi kuat, versi ya dia superhero lah ya. Jadi buat teman-teman yang awam dengan dunia DC atau dunia superheroan, kalian harus sedikit tahu mengenai Shazam ini ada nama kepanjangannya. Jadi semua huruf yang ada di Shazam ini bisa ada kepanjangannya masing-masing ya. Saya akan bacakan buat kalian semua supaya kalian tahu, karena itu ada hubungannya dengan film yang Anda tonton kali ini. Oke, kita mulai dengan huruf pertama, yaitu S ya. S adalah Solomon. Ini semua kekuatan para dewa ya. Sementara H, huruf kedua, itu adalah Hercules. Lalu huruf ketiga adalah A ya. A itu adalah Atlas. Lalu huruf keempat adalah Z, itu dari Zeus ya, dewa petir. Lalu A yang berikutnya itu adalah Achilles. Ya, Achilles dewa perang mungkin ya, atau mungkin, dan M yang terakhir huruf dari Shazam itu M adalah Mercury. Jadi Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, dan Mercury. Itu semua dewa yang diceritakan dari dewa, ada dewa petir, ada dewa ini, ada dewa itu, dan mereka punya kekuatan masing-masing, dan itu semua dikombine dan menjadi kekuatan seorang karakter superhero yang namanya Shazam. Ya bisa Anda bayangkan ya, Zeus saja sudah kuat, sudah ada tahu dengan petirnya yang di tangan. Ini semua diambil sama dia, dari sang wizard. Nah, menurut kabar info, karakter yang dibuat oleh sutradara David F. Sandberg di film kedua ini adalah salah satu anggota keluarga dari Atlas, dewa yang ketiga ya. Solomon, Hercules, dan Atlas. Salah satu anggota keluarganya si Atlas yang menuntut balik kekuatan atau mungkin haknya mereka di Shazam yang sekarang jumlahnya bukan cuma 1, 2, 3 orang ya. Dia sudah membagi kekuatannya dengan beberapa saudara angkatnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton Shazam pertama 2019,
Anda nonton dulu ya. Ya ini Shazam pertama ini posternya kayak begini ya. Anda sudah lihat dulu. Oke. Jadi itu salah satu syarat supaya Anda bisa datang ke dan nonton film ini tanpa bingung. Ini apa, ini siapa, ini kenapa bisa seperti ini. Anda harus tonton dulu film pertamanya. Dan filmnya layak tonton kok. Bagus. Oke. Dan mungkin itu saja infonya, karena memang kita setiap kali nge-review tidak mau spoiler ya teman-teman ya. Jadi kita akan segera mulai dengan menonton trailer yang sudah beredar. Yuk, mari kita nonton. Wih, pulau apa itu ya? Wih, siapa datang ini? Wah, gila. Wih, dihancurin semua. Keren. Champions of this realm can do nothing to stop us. You are very menacing. I just want you to know that. A lot is Oke, baru adegan pembuka sudah konyol ya. Jadi si Shazam ini ketemu dengan satu karakter yang cukup senior, yang diperankan mungkin oleh baik dengan Helen Mirren ya. Kita terakhir nonton dia mungkin di Fast and Furious ya, jadi ibunya Hobbs and Shaw. Oke. Jadi sedikit diremehkan oleh Shazam dan dengan mudahnya ditendang oleh orang yang manula sudah tua ya. Jadi dia langsung hancur semua belakang-belakangnya. Ya, cukup seimbang lah ya kekuatannya kalau kita lihat. Oke. Oke. Ini ada sedikit flashback ya mengenai Shazam yang membagikan kekuatannya kepada para saudara-saudarinya karena mereka ditampung di satu keluarga ya. Dan kita lihat di adegan ini ada sedikit gambaran, ada naga. Saya nggak tahu ceritanya gimana kok bisa ada naganya. Oke, sudah disebutkan bahwa yang datang adalah anak perempuan dari Atlas ya. Jadi salah satu nama yang ada di kekuatan mereka, dan dia menginginkan kekuatan ini kembali karena dianggap children stole the power from us ya. Anak-anak ini mencuri kekuatan dari kami semua yang memiliki hak, yaitu keluarga Atlasnya sendiri ya. Oke, sang wizard keluar lagi. Jadi ada gambaran bahwa tongkat yang dipakai oleh sang tetua ini bisa menembakkan petir ke anggota keluarga Shazam, dan tiba-tiba mereka berubah jadi versi anak-anak mereka lagi ya. Jadi memang istilahnya kekuatan ini diambil kembali. Ini kayak apa ya? Kayak sinetron yang satu punya kuasa, satu punya anak yang punya anak yang sah dengan anak yang kekuatannya pindah ke yang bukan anak sah. Jadi mereka rebutan ya. Kalau lihat sekilas sih seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Keren. Oke, ada sedikit kejadian konyol di mana ketika Shazam menabrakkan dirinya ke naga dan menembus ke sebuah ruangan, dia menyebutkan Khaleesi. Buat teman-teman para pecinta GOT ya, mana suaranya? Game of Thrones. Game of Thrones adalah film HBO TV seri yang populer di mana menceritakan seorang keturunan Targaryen yang memiliki naga, dan dia disebut sebagai Khaleesi. Jadi ini ada identik dengan dunia yang kita lihat sekarang ya. Konyol sekali.
Oke. I don't know how we fight powers like this. I can't do this. Take my powers back. You gave them to me, so you want to take them back, right? Oke. Dari beberapa adegan yang kita tonton, kayaknya kekuatan dari keluarganya Shazam ini sudah berkurang beberapa karena berhasil diambil kembali oleh keluarga Atlas. Lalu Mary Shazam ini yang saudari perempuannya duduk membuka buku dan mencari tahu gimana caranya untuk melawan anak-anak dari keluarga Atlas atau mungkin keluarganya Atlas ini ya. Lalu ada adegan yang cukup mengagetkan di mana Shazam terbang, lalu ada barrier atau mungkin pelindung yang tidak bisa tembus. Saya nggak tahu itu ceritanya memisahkan antara dia dengan saudaranya Freddy ini atau gimana ceritanya, bikin penasaran. Lalu yang ada adegan di mana Wizard ini diminta sama si Shazam untuk ambil kembali tenaganya. Kamu yang memberikan kepada saya, jadi kamu bisa mengambilnya kembali. Saya nggak tahu ketika diambil kembali oleh Wizard, apakah itu berarti mereka sudah aman atau gimana. Dan film ini bikin penasaran bener loh ya. Oke, lanjut. Searching for word, JK. Oke. You know exactly what must be done. Billy, what are you doing? I meant to do this. Oke. Wizardnya menolak dan dia bilang dia sudah mencari sang jagoan ini sampai beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun ya, milenia ya. Dan masa seorang hero atau mungkin pahlawan menyerah begitu saja? Karena mungkin dia rasa selama dipegang oleh Billy Batson sekeluarga, ya mereka menjalankan dan mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh Wizard ini dengan baik ya. Jadi makanya mungkin Wizard ini lebih berat untuk mempertahankan kekuatan ini ada di pihaknya Shazam family daripada mengembalikannya ke pihak Atlas. Kita lanjut. End this now. Yeah, we do. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Oke. Sepanjang film mungkin trailer ya, kita lihat dari trailer bahwa si Billy Batson atau Shazam yang diperankan oleh Zachary Levi ini cukup akan pusing dan kerepotan karena timnya dia dilucuti satu persatu sampai akhirnya mungkin nggak tersisa banyak atau mungkin bisa juga tersisa dia sendiri versus keluarganya Atlas. Sampai di akhir trailer menuju penghujung ini ada adegan setengah kayak mau kamikaze itu kayak mau bunuh diri ya, dia teriak Shazam ya, yang seharusnya mungkin bisa merubah dia menjadi versi manusia lagi, lalu di depannya itu ada monster besar, saya nggak tahu itu monster apa, mungkin naga, mungkin juga lainnya ya, itu mungkin peliharanya keluarga Atlas dan mereka saling ini ya, kita lihat. Oke. Oke, jadi itu teman-teman ya trailernya untuk Shazam 2 yang berjudul Fury of the Gods ya, kemarahan para dewa. Jadi mungkin konsepnya adalah karakter ini yang merasa memiliki tenaga mencari dan mengambil kembali tenaga kekuatan yang ada di para anak-anak yang dianggap mencuri. Konsep ceritanya sih kurang lebih seperti itu. Namun kalau lihat dari adegan demi adegan yang dibuat, seharusnya film ini tidak akan mengecewakan ya, layaknya film yang pertama. Ya, kita harap ada beberapa karakter dari film pertama bisa cameo, muncul, atau mungkin juga hadir kembali di film kedua sehingga ya kita bisa tahu yang namanya kontinuitas ya. Jadi filmnya nyambung dengan film-film sebelumnya. Namun 2023 akhir nanti di film Aquaman ya, yang kita mungkin juga akan bahas, itu kan film terakhir dari DC versi lama istilahnya ya, dan 2024 dan 2025 nanti akan ada DC versi baru di bawah arahan James Gunn, dan film-filmnya kemarin kalau nggak salah sudah diinfokan ya, ada 4 film bioskop dan ada 5 mungkin kalau nggak salah TV seri dari dunia DC yang akan rilis dalam
kurun waktu 2 tahun itu. Ya semoga bisa bagus dan mungkin lebih bagus, karena ada kebiasaan buruk dari para petinggi DC dan Warner Bros untuk merubah atau mengulang atau mungkin menghancurkan universe yang mereka bangun apabila ada film yang nggak terlalu laku. Kita berharap itu tidak terjadi lagi ya ke depannya, karena kita ingin mengikuti film DC layaknya film-film superhero lain ya, yang bagus, bisa nyambung, bisa pemainnya dari film ini bisa ketemu di film satunya, ya itu yang menyenangkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai penghujung dari video ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu bahwa channel ini adalah channel yang mengkhususkan untuk membahas mengenai trailer film, non spoiler ya teman-teman ya, lalu unboxing barang, review barang-barang antik dan unik dan jarang Anda lihat. Jadi buat teman-teman yang baru saja bergabung, terima kasih, dan bantu share video ini dan berikan tombol like, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu free. Dan sekali lagi saya mau berpamitan, selamat menonton dan ikuti terus channel ini. Sampai jumpa. Halo semuanya, namaku Seira Bella dan aku adalah seorang cosplayer dari Surabaya. Jangan lupa ya untuk subscribe ke YouTube channel By Collection Daily.